Ini saya ingin memprediksi terkait Melda Savitri dengan suaminya dari Aceh, yang dimana Melda Savitri ini ditalak cerai 3 oleh suaminya. Nah, konon kabar yang beredar, Melda Savitri ini dicerai setelah suaminya mendapatkan SK menjadi P3K. Bahkan istrinya ini rela menjual sayur yang mana uangnya untuk diperuntukkan membeli baju seragam untuk suaminya. Kabarnya kan seperti itu. Tapi dari suaminya ini memberikan klarifikasi bahwa saya cerai dia ini Melda Savitri bukan karena SK P3K atau bukan karena dia sudah diangkat. Kami memang tidak cocok. Nah, gampangnya bilang tidak cocok kemudian menolak cerai. Enak banget ya toh. Bagaimanapun seperti ini tentunya pihak wanita yang akan dirugikan. Kalau perceraian ujuk-ujuk karena merasa nggak cocok, masalah sepele dibilang nggak cocok dan lain sebagainya, jadinya ya gimana buat kamu wanita ini ya. Kasihan juga untuk Melda ini, untuk Melda Savitri. Yang ingin saya prediksi di sini, bagaimanakah perbandingan nasib dari suaminya, mantan suaminya dengan Melda Savitri ini. Saat ini kan konon kabarnya mereka masih diusahakan untuk bisa berdamai lagi, untuk rujuk kembali. Tapi kalau menurut saya lebih baik cerai. Karena apa? Kalaupun rujuk nanti, ibaratnya gelas sudah retak ya toh. Nanti kalau ada masalah dikit, ujuk-ujuk ditalak lagi. Jadinya ya harga diri martabat Melda Savitri menjadi terinjak-injak. Padahal kalau dilihat dari paras wajahnya, raut wajahnya, Melda ini orangnya bekerja keras dan gak neko-neko, juga cenderung mengalah, memendam sakit hati dan perasaannya dirasakan sendiri. Kurang apa mendapatkan istri yang seperti itu? Mari kita lihat perbandingan kehidupan kedepannya antara mantan suami Melda Savitri dengan Melda Savitri sendiri. Untuk suami Melda Savitri, mantannya, bagaimana kehidupan karir dan rezekinya. Dia kan sudah bisa dikatakan sebagai pegawai negeri ya. Gak tahu saya ya apakah P3K itu pegawai negeri, yang intinya dia sudah diangkat gitu aja ya. Bagaimanakah karir dan kehidupan rezeki kedepannya? Masih kurang bagus. Wanita koin, pernikahan, 2 tongkat. Jadi begini teman-teman, untuk suaminya ini dalam pekerjaannya nanti sekalipun dia sudah diangkat, tetap akan menghadapi perekonomian yang kurang bagus ya. Akan tetapi dia memiliki keinginan mendapatkan sosok seorang istri yang dianggap pantas untuknya, karena bisa dibilang dia sudah diangkat sebagai pegawai, entah pegawai negeri atau apa, saya kurang paham itu. Membuat dia menjadi kayak ada apa ya, tinggi hati kayak gitu. Dia menginginkan sosok istri yang sederajat dengannya. Makanya di sini ada simbol wanita koin, juga ada simbol pernikahan. Ya. Jadi nanti yang jadi bahan pertimbangan ketika dia menikah adalah sosok istri yang mapan sesuai dengan harapannya. Akan tetapi di sini ada 2 tongkat juga. 2 tongkat ini lambang dari sebuah kerjasama yang masih ragu-ragu, atau kerjasama yang kurang kokoh kayak gitu antara suami istri nanti. Kemudian bagaimanakah situasi kondisi pernikahannya nanti? Justice. Ada potensi bermasalah juga di pernikahannya nanti. Karena apa? Di sini ada simbol justice. Simbol potensi hukum yang bisa terjadi di pernikahan keduanya nanti.
Ya, ada simbol potensi hukum. Atau bisa juga simbol sebuah tindakan perilaku yang mestinya dipertimbangkan baik-baik sebelum mengambil sebuah keputusan, karena itu akan membuat rumah tanggamu menjadi berantakan. Jadi justice ini bisa potensi hukum, juga bisa potensi sebuah hubungan yang tidak hati-hati dalam melangkah, pada akhirnya ada yang menuntut sebuah keadilan di dalam hubungan rumah tangganya nanti, seperti itu ya toh. Jadi intinya kurang bagus di sini. Karena apa? Karena tujuannya dia mencari sosok seorang istri yang mapan. Nah, yang mapan ini maukah dengan tulus mencintainya ataukah bagaimana? Karena ternyata di sini ada keraguan dalam hubungan suami istri tersebut. Ternyata ada keraguan dalam hubungan suami istri, dan di sini juga ada simbol justice ini. Jadi bisa dibilang kehidupannya kurang bagus. Rumah tangganya bisa bertahan andai kata hati-hati dalam menyikapi sebuah masalah. Nanti ke Meldi Savitri. Bagaimana kehidupan Meldi Savitri nantinya di karir dan keuangannya setelah dia bercerai dengan suaminya. Ada kerjasama dalam hal pekerjaan, ada sukacita. Nah, seperti yang kita lihat, Meldi ini pada akhirnya ada dewa penolong ya, dimana dia pada akhirnya bisa masuk televisi, bisa diundang podcast dan lain sebagainya. Dan di sini dia mendapatkan cuan yang luar biasa. Makanya di sini ada simbol angka 3 terkait dari pekerjaan. Ya, ada simbol seorang laki-laki yang sedang mengukir dan angka 3 koin. Yang melambangkan mengukir itu kan perlu ketelitian, perlu kecermatan, juga perlu proses yang panjang agar mendapatkan sebuah patung yang indah yang digambarkan seperti ini. Jadi untuk Meldi ini juga harus sabar dalam berkarir. Saat ini dia sedang menata karirnya dan agar bisa mendapatkan karir yang baik ke depannya. Dan di sini ada sukacita loh ya. Jadi setelah dia dihempaskan suaminya yang begitu, karirnya nanti akan membaik. Selanjutnya untuk karirnya bagaimana? 9 cangkir. Namanya akan semakin bersinar. Jadi untuk Meldi ini andai kata dia jualan live, tentunya banyak sekali yang akan meminatinya. Karena di sini ada 9 cangkir. Cangkir itu lambang perasaan. Angka 9 itu angka sebelum 10 ya. Angka 10 itu angka tertinggi, berarti 9 itu juga lumayan tinggi angkanya. Sedangkan cangkir lambang perasaan, lambang kasihan, lambang ketertarikan dari orang-orang yang pada akhirnya akan mendukung atau mensupport dari pekerjaan Melda ini. Bagus ya. Kemudian kalau dalam hal asmaranya bagaimanakah nasib Melda ini? Asmaranya Rinoval, yang dulunya dia dikuyo-kuyo sama suaminya, ditalak 3 dan lain sebagainya. Ada simbol Rinoval, pada akhirnya itu membuat dia bangkit dari keterpurukan. Ada perasaan saya akan lebih berhasil daripada kamu, kayak gitu. Ada kegigihan pikiran ke arah sana. Nah, di sini nanti dia bisa mendapatkan sosok suami yang dilambangkan seorang laki-laki dengan kayak lembaran dan koin, sosok seorang laki-laki yang pandai berbisnis atau pandai mengelola keuangan. Strength, kekuatan. Kemudian bagaimanakah kondisi pernikahannya nanti? Ada simbol 8 tongkat. 8 tongkat itu sebuah pergerakan cepat yang melambangkan adanya peningkatan di dalam hidup Meldi nantinya ketika dia menikah dengan seseorang yang sangat ahli atau sangat
bagus dalam bisnisnya dan lain sebagainya, sangat bagus dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Jadi ada kecocokan dengan Meldi nantinya ya, karena Meldi ini orangnya yang bekerja keras, juga pandai bekerja, juga gak neko-neko, mendapatkan sosok seorang suami yang sangat pandai berbisnis, sangat pandai berencana dalam hal keuangan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya membuat peningkatan di dalam hidup mereka. Nah, kalau dibanding dengan suaminya bisa berakhir ke proses hukum. Dan kalau Meldi bisa dibilang kehidupannya akan lebih bahagia daripada suaminya. Karena apa? Dia dengan ketulusan di dalam hidupnya. Sedangkan suaminya mencari sosok istri yang mapan, yang setara dengan dia, bukan dari ketulusan hati. Jadinya ya seperti ini, sudah dikasih istri Meldi yang begitu tulus, tapi karena ada masalah kecil dibuat besar dan ditalak dan lain sebagainya, ya pada akhirnya semuanya itu ibarat apa ya, tebar tuai, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu panen, seperti itu. Ketulusan Meldi pada akhirnya akan mengangkat harkat dan martabatnya ke depannya nanti. Dan kehidupannya seandainya dia menikah akan mendapatkan sosok suami yang bertanggung jawab dan juga pandai berbisnis untuk Meldinya ya.